Ya, pemirsa, kembali di Ais Pagi, Israel kembali melancarkan serangan udara ke jalur Gaza sepanjang Kamis. Serangan baru ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melawan tekanan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan ke Palestina. Ledakan yang mengguncang kota Gaza dari serangan udara Israel menimbulkan lubang-lubang besar di pusat kota Deir al-Balah. Sedikitnya satu warga Palestina tewas dan beberapa orang terluka dalam serangan yang menghantam jalan-jalan sempit di kamp pengungsian Jabalia. Serangan itu juga menghancurkan rumah 5 keluarga di Khan Younis. Rumah-rumah ini dibangun dengan buruk sehingga langsung hancur berantakan akibat serangan udara. حين 44 سنة في حياتي ما مر علي في الوساخة وفي القصف وبالبشاعة وفي القتل زي ما شفت في الأيام هذه الأيام ال10 أيام هدول اللي شفناها عمري شفت زي هيك في حياتي في الدمار هذا يا زلمة فيش 3 دقائق يعني نلبس بعيد عنك الشحوط ما قدرناش ما لحقناش يعني يا دوب بس صحينا أولادنا وطلعنا بس نجري حتى وعينا ما خدناهنش. Militer Israel menyebut serangan pagi ini menyasar setidaknya 4 rumah komandan Hamas dan unit penyimpanan senjata di rumah seorang pejuang Hamas di kota Gaza. Serangan terbaru ini terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melawan tekanan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan terhadap penguasa militer Hamas. Ya pemirsa, saat ini telah terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diprakarsai Mesir. Dan kami sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Edi yang berada di Gaza, Palestina. Selamat pagi, Bung Fikri waktu Jakarta. Ya, selamat malam waktu Gaza. Baik, Mas Fikri bisa jelaskan di sana bagaimana kondisi terakhir setelah diumumkannya gencatan senjata? Ya, memang kami mendapat kabar memang dari media lokal maupun dari media-media Indonesia juga memang sudah ada gencatan senjata pada jam 2 ini. Dan sekarang di Gaza memang sudah menunjukkan waktu pukul jam 2:02 dan warga Gaza sepertinya akan turun semuanya ke jalan untuk menyuarakan kemenangan-kemenangan mereka. Iya, Mas Fikri, ini bisa Anda gambarkan nggak situasi di Gaza sendiri sekarang seperti apa? Apakah masih ada suara dentuman-dentuman ataukah suara apapun di luar sana? Mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami di sini? Ya, memang suara dentuman-dentuman bom terakhir kali saya dengar sebelum jam 12 waktu Gaza sendiri. Akan tetapi setelah ada beredarnya untuk gencatan senjata, memang sudah tidak ada lagi suara dentuman-dentuman bom. Akan tetapi memang suara drone yang milik Israel masih terus mengawasi dari langit-langit Gaza. Baik, untuk yang Anda ketahui total hingga kini jumlah korban di sana ada berapa, Mas Fikri? Ya, untuk korban total yang meninggal dari pihak Palestina sendiri berjumlah 231 orang yang meninggal, diantaranya 64 anak-anak dan 38 wanita serta 30 lansia. Dan untuk korban luka-luka memang sampai mensentuh 1.700 lebih. Mas Fikri, kalau soal ini kami melihat di Indonesia, beredar di media sosial yang kami terima di Indonesia, viral sekali, banyak sekali anak-anak yang membutuhkan bantuan, makanan. Lalu bagaimana dengan bantuan yang di sana? Apakah sudah diterima oleh warga Gaza, warga sipil sendiri? Bagaimana, bisa diulangi? Untuk bantuan saat ini seperti apa di sana? Sudah masuk ke wilayah jalur Gaza untuk membantu para warga sipil yang terdampak? Ya, memang sebagian lembaga-lembaga kemanusiaan memang sudah mengkontribusikan sebagian kontribusi mereka. Salah satunya adalah obat-obatan serta makanan-makanan. Tetapi yang saya lihat memang baru dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang
dari pihak manapun, tetapi dari yang baru ada di dalam Gaza tersendiri. Mas Fikri, pasca adanya pengumuman gencatan senjata, kondisi listrik di sana gimana, Mas? Apakah masih sulit begitu ataukah sudah mulai kembali normal? Ya, menurut laporan perusahaan distrik Gaza atau GETCO melaporkan bahwa adanya kerusakan saluran serta jaringan akibat serangan Israel, serta menyebabkan pengurangan suplai listrik di Gaza menjadi 2-4 jam per hari seharinya. Ya, Mas Fikri, ini setelah diumumkannya gencatan senjata, lalu dampak dari pembukaan perbatasan Mesir ini apa saja, Mas Fikri? Ya, memang tentunya pembukaan perbatasan yang berada di Rafah, Mesir, memang Mesir juga sudah mengirimkan 65 ton obat-obatan serta alat-alat medis serta tim medisnya sendiri, dan juga sudah mengirim ambulan-ambulannya sebelum ada gencatan senjata, sudah mengirimkan ambulan-ambulannya untuk mengangkut para korban dari luka-luka yang tidak bisa ditangani oleh Gaza sendiri. Baik. Lalu Mas Fikri, apakah ini akan ada penambahan relawan Mercy lagi dari Indonesia ke Gaza? Ya, dari tim Mercy memang akan dalam waktu dekat ini akan memberangkatkan sejumlah timnya ke Gaza, dan untuk keberangkatan ini sendiri Mercy memiliki 2 program. Program yang pertama adalah akan mengirimkan tim bedah, ortopedi, bedah, anestesi, dokter umum, serta perawat bedah. Tim Mercy ini akan dipimpin langsung oleh Dr. Arif Rahman. Dan tim ini juga akan membawa obat-obatan serta alat medis. Program kedua dari Mercy adalah mengisi atau melengkapi alat kesehatan untuk lantai 3 dan lantai 4. Di mana Rumah Sakit Indonesia sebelumnya hanya memiliki kapasitas 100 tempat tidur, sekarang akan dinaikkan menjadi 200 kapasitas tempat tidur. Ya, Mas Fikri, ini untuk gencatan senjata itu sendiri, apakah benar, kami ingin mengonfirmasi apakah benar gencatan senjata ini diprakarsai oleh Mesir atau PBB? Ya, menurut info yang kami dapatkan memang dari pihak PBB sendiri, tetapi untuk yang mensokong adalah pihak Mesir. Baik, terima Mas kasih. Fikri, dari Hamas sendiri sudah menyatakan untuk gencatan senjata sendiri. Ini untuk pukul 2, tepat pada waktu sekarang ini ya, Mas Fikri ya. Nah, ya, kalau benar. Israel sendiri yang kami terima di media di Indonesia, mereka belum memutuskan kapan akan melakukan gencatan senjata. Apakah ini dapat dipastikan mereka tidak akan lakukan penyerangan kembali? Ya, untuk info tersebut memang kami tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu update, tetapi memang gencatan senjata sendiri dari pihak Palestina sudah membuat aman masyarakat, dan sejumlah masjid sekarang terdengar sudah menyuarakan takbir-takbirnya untuk mengumpulkan massa ke jalan. Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasi Anda dari jalur Gaza. Terima kasih, selamat pagi. Ya baik, pemirsa, kita masih dari informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang siswi SMA di Bengkulu viral lantaran menghina Palestina. Dan pihak sekolah ini membantah telah mengeluarkan siswi tersebut sebagai sanksi. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya angkat bicara terkait polemik sanksi bagi salah satu siswinya yang viral lantaran menghina Palestina. Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah menegaskan siswi tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah hanya mengembalikan siswi tersebut ke orang tuanya untuk dibina. Pihak sekolah juga menjamin MS tetap akan mendapatkan hak pendidikannya dengan membantunya mencarikan sekolah baru.
Atas nama lembaga dan pribadi, saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu agar tidak lagi mengungkit-ungkit masalah ini. Dimanapun, cukuplah ini jadi pembelajaran bagi kami. Sebelumnya MS viral karena membuat video yang berisi hinaan terhadap Palestina. Dan atas insiden tersebut, MS mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas masalah penggunaan media sosial yang tak semestinya di kalangan siswa, sudah ada Komisioner KPAI bidang pendidikan Ibu Retno Listiarti. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi Mas. Ibu Retno. Dan Mbak Zila. Iya, di sini ada Zila dan juga Pram. Ibu Retno. Ibu Retno menanggapi siswa yang dikeluarkan karena menggunakan media sosial dengan secara tidak bijak. Ini bagaimana menurut Ibu Retno? Iya, pertama kan ini sedang pandemi, kemudian pembelajaran semua dari rumah ya, PJJ, kemudian bertumpu dengan internet, jadi dilakukan secara daring. Memang anak-anak sekarang jadi akhirnya hampir sepenuhnya waktu mereka dalam sehari-hari memang menggunakan gadget kan akhirnya. Dan ini ketika tanpa pengawasan, tanpa edukasi, tanpa pendampingan dari orang tua, maka bisa berdampak seperti ini. Artinya anak-anak ini kan belum mengerti resiko ya. Dia belum tahu punya dampak apa, resiko apa terhadap dirinya. Jadi dia main buat-buat aja gitu ya, dan akhirnya viral dan kemudian berdampak pada dirinya. Dan ini yang dialami oleh siswi di Bengkulu. Meskipun memang saya juga sudah mengkonfirmasi ya, KPAI sudah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan memang dikatakan tidak mengeluarkan, tetapi istilah mereka mengembalikan kepada orang tua untuk sementara. Nah ini yang kemudian memang kami kejar ya, kami pertanyakan yang dimaksud itu apa? Mengembalikan sementara itu apakah anak ini bisa kembali? Artinya sebentar lagi ujian kenaikan kelas, apakah anak ini juga diberi hak? Dan lain-lain gitu ya. Jadi kita menanyakan hak atas pendidikan dari anak ini dan memang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Bengkulu ya untuk cabang. Jadi mereka punya kepala dinas cabang itu menyatakan tidak mengeluarkan, tetapi hanya mengembalikan kepada orang tua untuk sementara dan nanti anak tetap diizinkan untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Dan andaikan nanti akan mutasi, jadi sudah tidak nyaman di tempat yang sekarang dan ingin mutasi, maka Dinas Pendidikan akan memfasilitasi. KPAI akan terus pengawasan ya terkait pemenuhan hak atas pendidikan anak ini. Baik, lalu sebenarnya ini Bu untuk biar kejadian ini tidak terulang begitu kan Bu, karena sekarang penggunaan media sosial juga sangat bebas. Apa sanksi yang mendidik untuk hal ini agar anak-anak di luar sana nantinya tidak mengikuti jejak-jejak yang sudah ada? Iya, memang kan ini tadi ya saya sudah menyatakan bahwa yang pertama ada faktor lingkungan ya, terutama lingkungan rumah yang harusnya berperan. Ini bisa jadi tidak berperan sehingga atau kurang perannya kemudian terjadi. Nah ini kita memang KPAI mendorong para ayah bunda ya orang tua dimanapun berada agar belajar dari kasus ini gitu ya. Kesalahan anak tuh tidak berdiri sendiri karena ada faktor lain. Yang kedua sekolah saya rasa harus mengedukasi juga. Jadi kan kalau ada Zoom atau pembelajaran daring yang ketemu murid-murid, mungkin sekolah juga harus mendidik anak-anak untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga adalah kalau berbicara sanksi, harusnya sanksi itu mendidik. Pertama, anak ini sudah menyatakan permintaan maaf. Kedua, menyadari kesalahan, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Saya rasa ini harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Nah, agar dia tidak mengulangi, maka dibutuhkan konseling. Jadi, konseling ini harus melibatkan anak dan juga orang tua. Sekolah bisa melakukan, pemerintah daerah juga bisa melakukan melalui UPTD, P2, TP2A dengan psikolognya. Karena ini kalau sanksinya adalah dulu kemarin kan sebelumnya heboh ya dikeluarkan. Ini juga tidak mendidik karena anak ini akhirnya kehilangan hak atas pendidikan dan karena kasus ini viral, kalaupun dia mutasi kemungkinan besar sekolah-sekolah lain juga menolak dan itu pernah terjadi sebenarnya. Anak melakukan satu perbuatan kemudian cari sekolah untuk pindah sulit ketika kasusnya viral. Nah, kami juga kan menyatakan ini gimana hak pendidikan anak ini karena masa depan dia masih panjang. Jadi sebenarnya ketika
rehabilitasi dan dilakukan konseling atau pembinaan, itu sebenarnya juga bentuk dari pendampingan atau tadi ya, upaya agar anak ini diperbaiki kelakuannya dan agar dia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dan tentu orang tuanya juga, karena ini kan bergantung pada pengasuhan ketika semuanya berangkat dari rumah gitu ya. Jadi memang yang mendidik itu bukan mengeluarkan, tapi memberi kesempatan dia memperbaiki diri. Ya Ibu, ini kan tadi kan seperti yang Ibu bilang tadi kan, kalau pihak sekolah tidak memberhentikan, hanya mengembalikan ke orang tua. Tapi ada pernyataan dari pihak sekolah juga Ibu yang mengatakan bahwa pihak sekolah nantinya akan membantu siswa tersebut jika ingin pindah ke sekolah lain. Nah Ibu menangkap sinyal dari sekolah tersebut, ini wajar nggak sih sebuah lembaga pendidikan melakukan seperti itu gitu loh, seakan melepas tangan? Iya. Seharusnya lembaga pendidikan dalam hal ini ya, kesalahan si anak sebenarnya juga ada faktor lembaga pihak sekolah selain rumah gitu ya, karena kan anak kan dalam proses dididik, dibentuk karakternya kan begitu ya. Dan ini ketika bicara begitu kan seolah sekolah tidak mau menerima anak itu lagi gitu ya. Memang kami mengkonfirmasi soal ini dan dikatakan bahwa anak ini mendapatkan pembulian memang sejak unggahannya, dan pembulian itu justru menurut pihak kepala dinas itu berangkat dari anak-anak atau teman-temannya pada sekolah yang sama. Nah lalu anak ini kan secara psikologi terpukul ya, dia sempat tidak mau bertemu orang, jadi takut kalau banyak orang, itu dia takut, berarti secara itu dia mengalami stres bahkan mengarah kepada depresi. Tapi kan kita perlu melakukan asesmen. Nah, karena pembulian yang begitu banyak dari lingkungan sekolah gitu ya, menurut kepala dinas ini ya keterangannya, maka anak ini kemungkinan besar tidak nyaman begitu melanjutkan sekolah di sana, sehingga mungkin pihak sekolah akhirnya menawarkan gitu ya kepindahan tadi. Nah, ini yang kami belum tanya ya, atau belum melakukan klarifikasi kepada para murid apakah betul seperti itu gitu ya. Tapi kalau pembulian yang diterima anak ini kan sebenarnya tidak hanya berlangsung dari sekolah ini, tapi juga dari tempat yang lain. Nah, ini berarti harus sekolah ya harusnya juga ngedidik anak-anak untuk tidak melakukan pembulian gitu ya. Jadi bahwa bully itu nggak benar gitu ya. Jadi itu juga harus bagian yang dididik dan diedukasi oleh lembaga pendidikan seperti sekolah. Nah, nanti kalau dia pindah ke sekolah lain akan difasilitasi. Nah, ini harus dipastikan bahwa ada sekolah yang menerima, jangan sampai dia juga ditolak di banyak sekolah karena dianggap bahwa sudah melakukan satu perbuatan salah yang kemudian dianggap aib, dan Ya, sepertinya ini yang punya resiko ya ke depannya, makanya Baik, Bu Retno. Dinas Pendidikan melakukan. Bu Retno, lalu apakah dengan adanya ini tadi kita bahas lagi banyak anak-anak yang membuat konten begitu yang tidak sewajarnya, apakah perlu di sekolah ini ada pelajaran khusus untuk pembuatan konten atau bermedia sosial begitu, Bu? Ya, ini sebenarnya ada literasi digital ya. Literasi digital itu sekarang sudah dibuat oleh Kemeninfo. Hanya Kemeninfo ini harusnya bekerja sama menurut saya dengan Kemenak yang punya sekolah dan Kemdikbud yang punya sekolah. Jadi literasi digital ini cukup lengkap. Ada beberapa bagian yang salah satunya itu memang mengajak anak itu untuk aman, bermedia sosial itu seperti apa, dan orang tua perannya seperti apa, guru seperti apa. Nah, ini yang menurut saya belum disosialisasi meskipun sudah dibuat. Nah, literasi digital ini penting karena anak-anak kita ini, ya mereka berselancar begitu saja, seringkali tanpa pendampingan, dan seringkali tanpa diedukasi. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya seperti apa yang bijak, yang benar, yang sehat. Karena banyak orang dewasa juga menggunakan media sosial dengan cara-cara tidak bijak dan tidak sehat. Anak-anak ini melihat dan kemudian meniru. Nah, ini berarti makanya di dalam literasi digital ini orang dewasa juga bagian yang diedukasi. Jadi menurut saya ini untuk bangsa kita, bahkan untuk seluruhnya. Nah, tinggal Kemeninfo udah bikinnya bagus-bagus, tapi kalau tidak disosialisasi dan tidak disebarluaskan, saya rasa kan jadi nggak ada manfaatnya juga ya. Jadi memang ini kami mengapresiasi Kemeninfo atas pembuatan ini dan berharap ada kerjasama lintas kementerian dan lembaga untuk mensosialisasi agar generasi muda kita maupun yang enggak generasi muda, yang orang dewasa mencontohkan yang tepat dalam bermedia sosial yang sehat. Ya, Ibu Retno, seperti Ibu Retno yang bilang di awal tadi bahwa ini karena lagi masa WFA sehingga murid harus menggunakan sosial media dan juga memegang digital seperti handphone seperti itu untuk pembelajaran. Nah, ini pengawasan orang tua untuk menghindari hal-hal serupa ini seperti apa, sejauh apa orang tua bisa mengawasi, seperti apa sebenarnya? Ya, pertama memberikan edukasi dulu ya, bahwa ada bahaya-bahaya Undang-Undang ITE misalnya itu harus disampaikan kepada anak.
terutama anak-anak yang memang sudah SMP, SMA gitu ya, itu kan sudah bisa. Untuk yang SD ini juga ada tersendiri gitu. Nah yang kedua adalah menurut saya harus bikin aturan main. Jadi orang tua harus bikin aturan main dalam penggunaan gadget. Karena di dalam survei kami data menunjukkan 68% orang tua itu tidak memberikan edukasi, bahkan juga tidak memberikan aturan main itu sampai 80%. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Ya mungkin orang tuanya juga tidak teredukasi, jadi orang tuanya juga harus diedukasi ini oleh negara. Nah, kemudian setelah aturan main itu misalnya begini, penggunaan gadget itu dari kapan? Kalau sekolah online-nya berlaku dari jam 8 sampai 12, maka penggunaan bebasnya setelah jam 12. Nah, ini misalnya bisa diatur makan siang dulu, istirahat siang dulu, misalnya main game. Main game boleh misalnya 1 jam untuk anak yang SD, 2 jam boleh untuk SMP atau SMA. Kemudian penggunaan lain adalah tidak di password gitu ya, dari awal harus mengatakan begitu agar orang tua bisa melakukan pengecekan. Memang bukan berarti kepo dan melarang-larang, tetapi bahwa harus dilihat anak-anak itu melihat konten-konten seperti apa. Bisa saja dia melihat konten kekerasan, konten pornografi, ini yang akan dicegah. Jadi secara prinsip memang peran orang tua itu sangat besar. Kalau negara hadir dengan peraturan perundangan, maka orang tua harus hadir dengan secara pengawasan dan pendampingan kepada anak-anak. Nah, ini yang memang kurang dilakukan oleh orang tua di Indonesia. Nah, jadi main memberikan, wifi dibebaskan, akhirnya banyak anak juga mengalami kecanduan internet, kecanduan game online, bahkan kecanduan pornografi. Nah, ini yang penting sekali kita mencegah, karena nanti bukan bonus demografi yang kita dapat, tapi anak-anak kita yang mengalami kerusakan pada bagian otak karena kecanduan pada game online, pornografi, dan lain-lain. Dan ini udah banyak anak-anak yang dirawat di rumah sakit jiwa karena kecanduan. Karena memang pengobatannya tidak lagi bisa pakai psikolog loh, tapi menggunakan psikiater. Maka rata-rata selain rawat jalan adalah rawat inap di rumah sakit jiwa. Dan sekarang rumah sakit jiwa membuka bangsal anak yang banyak, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Tapi era digital justru bangsal anak dibuka di rumah sakit jiwa. Lalu Bu, ini tadi kan seperti yang sudah disebutkan tadi, setelah adanya literasi digital, bagaimana sebenarnya penerapannya Bu agar benar-benar efektif? Ya, penerapan ini kan sebenarnya ada panduan ya. Di literasi digital itu ada panduan untuk orang tua, orang dewasa di sekitar anak, dan untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak tidak mengakses konten-konten yang tidak sesuai usianya atau yang berbahaya untuk tumbuh kembang dia. Nah, itu sebenarnya ada cara ya, bagaimana kemudian termasuk memprotek. Jadi untuk anak-anak yang SD, TK, kalau dia juga ini, itu diprotek di mana dia hanya bisa mengakses tertentu. Dan sekarang sebenarnya kayak situs atau Google ada yang khusus anak-anak. Jadi itu ada langkah-langkah bagaimana kemudian itu digunakan untuk memproteksi. Yang kedua adalah orang tua itu harus berteman dengan anaknya pada media sosial dan bilang sama anaknya nggak boleh orang tuanya diblokir gitu ya. Itu adalah untuk mengawasi. Nah, yang berikutnya kalau anak itu masih SD, kita bisa akunnya bisa di-link atau menggunakan email yang sebenarnya emailnya orang tua. Jadi kita secara otomatis dia buka apa muncul di handphone kita. Nah, itu sebagian kecil ya. Sebenarnya teknik-teknik lain dalam literasi digital itu diberikan, tapi saya mungkin lebih berbicara kepada praktek ya terhadap orang tua kepada anak-anaknya. Nah, Ibu, kalau Ibu melihat pengaruh dan penggunaan sosial media bagi anak-anak dan remaja saat ini itu seperti apa sih? Dan bahkan kita beberapa kali pernah sempat mendengar ya, muncul survei bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi sih dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah darurat menggunakan media sosial? Ya, pertama saya melihat ada kegagalan juga ya dalam pendidikan kita. Tapi ini bukan cuma sekolahan. Karena pendidikan itu sebenarnya 3 ranah. Jadi ada di rumah, ada di sekolah, dan satu lagi di masyarakat. Nah, ini namanya kalau Ki Hajar bilang bahwa ini sebenarnya 3 tempat di mana seorang anak dibangun karakternya. Nah, yang dimaksud dengan di pendidikan di masyarakat, salah satunya di media sosial, di mana ini kan seperti hutan belantara ya, dan begitu terbuka gitu. Nah, di sini memang perlu peran guru di sekolah dan perlu peran orang tua di rumah agar anak-anak ini bisa selamat pada lingkungan masyarakat yang begitu terbuka gitu di era digital ini. Dan menurut kami ya KPAI, karena tadi ya dibilang nggak sopan, itu akhirnya dicontoh anak-anak karena yang melakukan itu kan orang-orang dewasa. Nah, jadi memang ini harus dimulai dari ayah bunda. Bagi Anda yang memiliki anak,
dan memiliki media sosial dan anaknya juga punya media sosial, maka ayah bunda harus menggunakan media sosial secara bijak, secara cerdas, upload hal-hal yang positif, upload hal-hal yang membangun motivasi, ya semangat dan silaturahmi, itu pasti akan dicontoh oleh anak-anak. Tapi kalau ayah bundanya melakukan sebaliknya, mencaci, memaki, ya mudah sekali menghina, dan lain-lain, saya rasa anak-anaknya sudah otomatis akan meniru. Karena perilaku anak itu peniru. Anak peniru ulung sampai 70% perilakunya dalam tumbuh kembang di awal, tumbuh kembangnya dia akan menjadi peniru ya. Jadi orang tua ini penting sekali menjadi media bagi anak-anak, menjadi model bagi anak-anak untuk belajar bagaimana bermedia sosial yang Ibu, bijak. jadi kita perlu nggak sih Bu sanksi tegas Ibu tertulis dan tertera di undang-undang seperti itu Ibu, ada pidananya? Agar tidak semua viral dan ujung-ujungnya minta maaf seperti itu. Perlu nggak Ya, ada sanksi pidananya? Sebenarnya undang-undang ini sudah mengatur ya, tapi memang kalau di dalam ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak misalnya, di SPPA itu memang kalau untuk anak-anak berbeda. Polisi pasti akan menerapkan dulu adalah untuk apa istilahnya tuh penyelesaian dulu di luar pengadilan melalui jalur yang disebut yang biasanya orang mengenalnya dengan mediasi. Jadi memang kalau dalam peraturan perundangan khusus anak begitu, karena anak tuh kan tadi ya dia kesalahannya nggak berdiri sendiri. Tapi kalau untuk orang dewasa kan sudah jelas dalam peraturan, hanya untuk anak memang harus menggunakan SPPA gitu. Jadi sebenarnya kalau secara peraturan perundangan itu sudah bagus ya, maksudnya sesungguhnya sudah kuat negara hadir, yang bahkan banyak orang juga menilai jadi berlebihan gitu kan ya. Tetapi kalau untuk anak-anak memang berbeda. Nah ini yang kadang-kadang orang dewasa atau netizen Indonesia kadang kalau belain aja terus kalau anak boleh segalanya, bukan begitu sebenarnya. Karena anak-anak ini melakukan semua itu karena ada model, ada pengasuhan yang negatif, ada pengawasan yang tidak tepat atau pengawasan yang sangat lemah. Nah, sehingga anak-anak ini melakukan kesalahan. Jadi kan dia bukan orang dewasa yang bisa berpikir seperti orang dewasa tahu resiko dan lain-lain, kan anak-anak tidak ya. Jadi berbeda lah, memperlakukan anak memang berbeda. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno Listiarti telah berbagi informasi bersama kami di sini.